warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan berbincang ya, yang memang inilah yang lagi viral ini ya. Jauh dari Australia ini ada Bang Denny Indrayana. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Sarita? Mbak Gimana Rahma. Bang di Australia gimana Bang? Aman-aman aja nih Bang? Melbourne, Mbak. Ya, di Melbourne aman-aman aja nih. Aman, Alhamdulillah. Nggak ada ini apa? Tukang bakso bawa HT di depan rumah. Eh, kita ada pasang kamera CCTV, kelihatannya masih aman, Mbak. Lagian di sana nggak ada tukang bakso, Bang. Kalau ada sampai tukang bakso, saya rasa di Jakarta itu bakalan, Mbak. Ada apa ya? Tapi mungkin bisa dijelaskan lah, mungkin banyak ada yang belum tahu sebenarnya tujuan di Melbourne ini apa sih? Apa karena ingin mengamankan diri biar nggak ditangkap atau apa nih, Bang? Saya mulai masuk Melbourne itu 2002, 21 tahun yang lalu pada saat studi program doktoral di Melbourne Law School, Melbourne University Law School. Kemudian setelah selesai 2005, saya kembali bolak-balik dalam beberapa kali karena ada seminar, ada penugasan. 2016-2019, alhamdulillah saya hadir lagi mengajar sebagai visiting professor. Lagi-lagi di Melbourne Law School, sambil juga kadang-kadang ngajar di Monash, juga ngajar di beberapa kampus yang lain. Tapi 3 tahun itu sebagai profesor tamu di Melbourne Law School. Terhormat saya karena ada 2 profesor tamu sebelum saya, itu adalah almarhum Dr. Adnan Buyung Nasution dan Bang Todong Mulya Lubis. Jadi saya kemudian berada dalam tataran level yang sama, walaupun sebenarnya berangkat waktu itu undangannya sebagai exit strategi dari pembimbing saya Tim Lindsay, karena saya di 2015 dikasuskan. Sehingga kemudian malah diberi Tuhan jalan untuk menjadi profesor tamu, justru dihormati di Australia, di Melbourne. Nah, 2020-2021 sampai pertengahan 2022 saya berikhtiar di pencalonan gubernur Kalimantan Selatan. Setelah sebelumnya 2019 sempat ikut mengawal proses sengketa hasil pemilu Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sekarang sejak 2022 akhir, saya punya izin praktek sebagai advokat konsultan hukum di Australia, di Melbourne. Nah, karena itu saya bolak-balik, Mbak. Kadang-kadang sebulan di Jakarta, karena kantor integriti saya ada di Jakarta. Kadang-kadang sebulan di sini untuk juga mengurus kantor di sini. Sebulan di Jakarta, sebulan di sini. 2 kantor ini kan perlu terus juga diurus. Itu sebabnya sekarang masih ada di Jakarta. Kemarin sampai Lebaran ada di Jakarta, sempat ke Kalimantan Selatan, sempat ke rumah mertua juga di Pekalongan. Begitu, Mbak. Tapi saya sarankan dalam waktu dekat ini jangan ke Jakarta dulu deh, Bang. Kenapa begitu? Nggak apa-apa. Lagi-lagi tukang bakso, Bang. Yang bakso banyak ya. Padahal saya lagi pengen makan bakso, tapi alhamdulillah istri saya baksonya juga buatannya top. Jadi cukuplah rindu saya dengan bakso di sini. Tapi Bang, ini serius nih Bang. Itu kan berbuntut Ya, panjang waktu mengatakan kita karena gini, Bang Denny Indrayana ini terlalu banyak nih yang dilemparkan bocorannya dan isu-isunya banyak nih. Saya sampai mau mulai dari mana nih? Sekarang kita mulai dari ini aja dulu. Yang putusan MK dikatakan akan terbuka, akan menetapkan tertutup begitu ya, nggak terbuka lagi. Nah ini kan menjadi ya. kasus ini apa? Karena terus terang ya ini kan semacam tekanan publik. Jadi bisa dianggap Bang Denny Indrayani sengaja menggalang tekanan publik untuk mempengaruhi putusan MK. Bisa dikatakan seperti itu loh Bang. Dan ini kan merusak hukum di Indonesia. Yang sudah rusak sih. Mbak, satu, sebenarnya saya sudah menyampaikan soal akan di kemungkinan potensi MK memutuskan sistem proporsional tertutup itu sekitar Maret. Jadi saya katakan ada salah satu televisi nasional, di salah satu channel YouTube, bahwa ini ada informasi dari satu pimpinan lembaga negara, MK akan memutuskan sistem tertutup, bukan menunda pemilu 2-3 tahun karena perubahan sistem itu. Tidak ramai saat itu, tidak terlalu viral seperti sekarang.
Jadi pada saat saya menyampaikan itu lagi, saya tidak membayangkan itu akan menjadi persoalan begitu, karena sudah saya sampaikan sebelumnya. Cuman dengan sumber yang baru, bahwasanya ini potensi itu masih akan ada sistem pemilu tertutup, saya sampaikan lagi kali ini lewat akun sosial media, sebelumnya lewat media begitu. Nah, sekarang kemudian ada apa mungkin juga menjadi concern masyarakat, ada partai caleg yang nunggu, kemudian Pak SBY juga ikut memberikan komentar, ditimpali oleh Pak Mahfud, Pak Jimli. Jadilah paginya saya diingatkan sama teman kantor, yang lihat Twitternya udah 4 juta lebih. Oh, kaget juga saya. Karena saya tidak membayangkan responnya akan sedemikian. Nah, apakah ada maksud untuk mempengaruhi putusan MK supaya berubah? Konspirasi saya itu sistem proporsional terbuka. Apakah tidak boleh? Begini, Mbak. Jadi saya ini berbeda dengan Prof. Jimli, guru saya yang terhormat, memandang bahwa peradilan kita itu belum ideal untuk betul-betul lepas dari kontrol publik yang bisa mempengaruhi putusannya dalam artian positif. Di saat mahasiswa, kami sering diskusi tentang bagaimana mafia hukum, mafia peradilan. Saya lulus itu tahun 95. Tahun 2000 kita bentuk di Jogja LSM namanya Indonesian Court Monitoring. Singkat ya Mbak, supaya ini ada gambaran kenapa saya concern soal ini. Tahun 2000 tuh kita bikin, saya hafal karena 300-400, 30 April tahun 2000. Nah, pada saat saya mendapat amanah sebagai staf khusus Presiden, Wakil Menteri Hukum dan HAM, ide yang sama saya coba install ke istana dan disambut oleh Pak SBY dijadikan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Apa maknanya? Kami concern bahwa hukum kita ini masih dijadikan objek jual beli sebagai alat jualan, barang jualan, transaksional, diperjualbelikan dan itu menyakitkan begitu. Nah, kita sekarang bicara pun di Mahkamah Agung masih ada praktik mafia hukum yang sedang disidik oleh KPK. Beberapa hakim agung terlibat, sekretaris Mahkamah Agung terlibat. Kita tidak lupa bahwa ada ketua Mahkamah Konstitusi dalam sejarah, Mbak. Dalam sejarah yang saya baca, Mbak, dari Fakultas Hukum sampai sekarang nih, S1 sampai sekarang ini umur 50 tahun lebih ini, saya belum pernah membaca ada ketua Supreme Court, artinya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung pada level itu, yang ditangkap karena masalah kasus korupsi, Pak. Bagi saya itu pukulan luar biasa sebagai orang hukum, bahwa sampai pada tahap itu apa persoalan mafia hukum, mafia peradilan kita. Kita ingat ada hakim konstitusi yang juga ditangkap KPK juga. Berangkat dari kerisauan itu, saya memandang khusus untuk MK terutama yang putusannya final and binding. Begitu divonis, dibacakan di hadapan sidang terbuka untuk umum, tidak ada upaya hukum apapun, harus langsung dihormati, dilaksanakan, tidak ada banding kasasi apalagi PK, dan langsung mengikat. Kita tidak ingin ada putusan yang kemudian sudah terlanjur keliru. Beruang untuk memberikan masukan, beruang untuk memberikan pendapat, pandangan adalah sebelum putusan dibacakan. Bolehkah kita memberikan masukan? Saya tidak ingin memberikan tekanan, saya tidak ingin mewajibkan harus, tidak ada yang harus. Apapun putusan MK nanti, itu bagi saya harus dihormati. Sebagaimana pada saat Pilpres 2019, begitu MK memutuskan ditolak semua permohonan Prabowo Sandi, ada kemudian gerakan mengajukan ke Mahkamah Agung, saya yang menolak. Saya bilang tidak. Saya tidak setuju putusan MK-nya, tapi tidak boleh ada upaya hukum lain. Jadi begitu putusan dibacakan, saya masih mengkritisi panjangan masa jabatan pimpinan KPK, tapi bukan tidak menghormati. Mengkritisi berbeda dengan tidak menghormati. Kita, menurut saya, dengan situasi peradilan kita yang masih berjarak, yang masih marak praktek mafia hukum, mafia peradilan, harusnya pengawasannya lewat public campaign, lewat media campaign, itu masih dibuka ruang. Bukan dengan harus wajib memaksakan, bukan dengan menodongkan pistol di kepala hakim, bukan dengan demonstrasi yang merusak di Mahkamah Konstitusi, tapi lewat menyatakan pandangan pendapat. Hakim, kami dengar akan memutuskan semacam ini. Paling tidak menurut analisa kami, bahwa kan seperti itu dari
jalannya persidangan, dari pola pertanyaan, dari preferensi hakimnya, dari asal hakim dipilih. Saya dengan teman-teman yang sering beracara di MK bisa membaca, oh ini kecenderungannya ke arah itu. Kami ingin menyampaikan pandangan, harusnya jangan. Jangan Oke, diubah menjadi sistem oke, tertutup, oke, Bang tetap terbuka, karena Denny, itu yang berarti lebih ini sesuai dengan dolar rakyat. kecenderungannya, jadi bukan membocorkan keputusan bahwa menurut Bang Denny kecenderungannya putusannya akan seperti ini, begitu ya? Bukan membocorkan Betul. keputusan. Saya akan sampaikan, saya mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran. Putusannya akan, bukan telah diputuskan. Jadi gimana? Saya tahu belum kesimpulan belum diberikan, saya paham. Belum ada RPH, saya paham tentang apa hukum acara itu. Karena saya kan hampir, bahkan sekarang sedang bicara pun kami sedang mengadvokasi teman-teman buruh, ada belasan serikat buruh, untuk menggugat Undang-Undang Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi. Jadi MK adalah hukum acara, MK adalah keseharian kantor kami gitu. Jadi kami paham betul soal itu. Nah, kenapa tetap kami lakukan? Kenapa tetap kami suarakan? Sebelumnya kami suarakan 3 bulan yang Baik, lalu. baik, Dan tapi sekarang kami suarakan lagi, tapi uh, kan berbeda saja responnya. dengan alasan bahwa memang hukum kita itu masih banyak mafia dan lain sebagainya, maka kontrol publik masih diperlukan, pandangan atau masukan dari publik masih diperlukan begitu. Tapi dengan kata lain, apa itu tidak bisa disebut dengan cawe-cawe juga itu, Bang Denny? Cawe-cawe yang tidak melanggar hukum dong. Kalau cawe-cawenya itu melanggar hukum, ya tidak boleh. Menyatakan pendapat, pandangan itu sebagai, menurut saya, masih pada kontrol ruang yang harusnya diberikan. Bagi saya begini loh ya. Dulu, pada saat KPK-nya itu masih dipimpin oleh komisioner yang beretika, masih ada Novel Baswedan dan kawan-kawan pejuangnya. Saya demo di depan KPK itu untuk menghalangi ada corruptors feedback. Kemudian saya, Bambang Wijayanto, Abraham Samad, Novel Baswedan ditersangkakan. Itu kami di depan KPK demo untuk menghalangi KPK diserang dari para koruptor feedback. Kemarin saya pulang, posisi saya berbeda. Saya demo di depan KPK untuk memprotes pimpinan KPK yang melanggar etika. Yang kami demo KPK-nya. Apakah kami tidak cinta KPK? Apakah kami merusak proses penanganan perkara di KPK? Tidak. Sama dengan MK ini. Saya katakan kepada Prof. Jimli, Prof, pada saat Prof. Jimli yang jadi pimpinan, Prof. Mahfud, pola kami melakukan advokasi berbeda. Kritik kami sampaikan berbeda. Tetapi pada saat kemudian kami melihat ada kecenderungan MK-nya kemudian toleran dengan intervensi kekuasaan, bahkan bisa hadir dalam bentuk halus berupa hubungan kekerabatan antara presiden dengan ketua MK yang bisa mempengaruhi independensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman di MK, ada skandal putusan yang hanya diberi sanksi teguran tertulis ringan, ada yang mengeluarkan kata belece kolutif juga diberikan teguran. Ini kan hakim konstitusi ini satu-satunya, Mbak, pejabat negara yang syaratnya negarawan. Tidak ada yang lain. Presiden saja tidak. Hakim konstitusi itu negarawan. Maka melihat semacam itu dengan segala hormat, tetap dengan bentuk cinta kepada MK, kontrol publik dosisnya memang perlu ditinggikan sedikit. Tetap dalam ruang bukan tekanan fisik, bukan wajib dan harus, tetap dalam konteks berbicara, menyampaikan pendapat. Cara saya menyampaikan kan Kalau juga kata tidak. Mahfud MD, Bang Denny Indrayani membocorkan itu nggak benar berarti, membocorkan putusan. Kan saya bilang sumber saya bukan dari MK. Dan setelah saya kirim rilis, saya bertelepon-teleponan dengan Prof. Mahfud. Prof, saya minta izin menjelaskan. Oke, beliau telepon saya tidak terangkat, lagi sholat, saya telepon beliau tidak terangkat. Kemudian saya bilang, Pak, saya udah miss call lagi nih. Akhirnya beliau telepon lagi, kami bicara agak panjang, bicara beberapa isu, beberapa hal, termasuk soal ini. Saya bilang, Prof, sudah baca rilis saya? Sudah. Bukan dari MK. Oke, kalau gitu clear. Jadi beliau sudah paham dan ujungnya sebelum tutup telepon, jadi bagaimana Prof? Ya sudah, santai-santai saja dulu, begitu. Jadi Prof. Mahfud memahami apa yang saya sampaikan. Prof. Jimli di salah satu program televisi masih kelihatannya melihat ini bentuk penekanan yang dosisnya sudah kelewat batas. Ya kalau dosis lewat atau tidak itu bagi saya kan beda
beda ukuran aja. Kalau saya menganggap ini memang kalau ibarat sakit kepala nih panadolnya mesti biru nih. Ya, Kalau kita bicara merek nih iklan nih berarti nih ya. urgensinya ya, urgensinya yang dampaknya yang besar. Iya, jadi perlu perlu ada yang kalau saya minum obat apa nih amlodipin, nah kok amlodipin, apa tensi itu ada 5 miligram apa 10 miligram kan Dosisnya agak tergantung ditambahkan begitu. tergantung dosisnya. Ya, Nah tapi menurut saya tetap dalam koridor sebagai menyampaikan pendapat begitu ya, atau masukan, which is persis. Enggak, dilindungi oleh kan konstitusi. Mbak, kan kita bisa tahu, Mbak, kita bisa memprediksi. Saya dengan sumber saya ini bisa memprediksi, kami bisa melihat, oh ini kira-kira komposisinya nih 63 nih. Ada yang mengatakan, Mas, informasinya 72. Informasi, kalau sampai kami analisis, kok bisa? Kok begini? Kita bisa lihat hakimnya berasal dari mana. Waktu dia berorganisasi, apa organisasinya? HMI, GMNI, Apa itu itu bisa namanya kelihatan preferensinya. prejudice? Enggak, Mbak. Ini akademik. Coba saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Di Amerika Serikat, Hakim Agung itu salah satunya dinominasikan oleh presiden. Kalau presidennya dari Partai Republik, maka Hakim Agung yang dia nominasikan akan konservatif. Bisa diduga dan hampir bisa dipastikan dia akan menolak LGBT, aborsi, dan mendukung hukuman mati. Itu bisa dipastikan, bukan tendensi, bukan prejudice. Itu akademik. Kalau dia dinominasikan oleh presiden dari Partai Demokrat, itu dia cenderung liberal dan progresif. Cenderung menyetujui aborsi, menyetujui LGBT, menolak hukuman mati, dan seterusnya. Hal yang sama bisa kita bawa pisau analisis itu ke Indonesia, begitu loh. Jadi bukan Jadi prejudice. metodologinya seperti itu. Jadi sekiranya publik bisa Betul. mendapat gambaran, background, informasi yang dilontarkan oleh Bang Denny ini bukan membocorkan putusan tapi hal tersebut. Jadi ini kayaknya sudah bisa dipahami begitu ya Bang Denny. Kita beralih ke isu lainnya ini Bang Denny karena Bang Denny kan membawa banyak isu ini. Yang terakhir surat terbukanya ini ya mengatakan akan seharusnya Jokowi ini sudah layak di-impeach begitu ya. Nah, dengan berbagai alasan ya, mulai dari ada upaya menjegal Anies Baswedan, kemudian membiarkan Muldoko, yaitu satu rangkaian ya, membiarkan Muldoko menjegal partai dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita membahas hal itu, yang saya tanya, kan ada koridornya, ada aturannya untuk impeachment itu. Nah ini apa saja sih sebenarnya masuk nggak itu? Ya, jadi impeachment artikel itu presiden bisa dimakzulkan paling tidak ada 3 kriteria. Satu terkait pidana, dua terkait perbuatan tercela, etika, dan yang ketiga soal syarat-syarat menjadi presiden. Nah, yang ketiga ini orang mengatakan misalnya ternyata Presiden Jokowi itu ijazahnya palsu, memenuhi syarat tidak sebagai presiden. Itu bisa dicek di sana. Soal etika ini lebih luas. Ini misdemeanors, ini perbuatan tercela. Yang pidana itu ada beberapa. Yang berbeda dengan kita, sama dengan Amerika Serikat, ada pengkhianatan terhadap negara, treason, ada bribery, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi lainnya, other high crime. Indonesia tiga-tiga itu ada, tetapi kita nambahkan satu, korupsi. Jadi kita hampir sama dengan Amerika, kecuali soal kita menambahkan tidak pidana korupsi. Untuk menegaskan bahwa kata korupsi sekarang masuk dalam konstitusi kita untuk menjadi bingkai bahwa tidak boleh ada tindak pidana korupsi apalagi dilakukan presiden. Maka itu impeachment article. Prosesnya dimulai sebelum ke prosesnya, politik. Bang Denny, jadi 3 itu yaitu pidana, perbuatan tercela, kemudian syarat jadi presiden. Kalau nggak salah ada lagi itu apa tidak melaksanakan undang-undang, betul begitu? Tidak melaksanakan undang-undang itu masuk ke dalam pengkhianatan terhadap negara, undang-undang dan undang-undang dasar. Undang-undang pemilu memaknai pengkhianatan terhadap negara. Salah satu tadi pelanggaran itu adalah tidak melaksanakan undang-undang dan undang-undang dasar. Apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan berbagai analisanya Mbak Denny masuk yang di mana ini, dimasukkan di mana ini Bang? Nah, kita bisa kalau masuk ke teknis semacam itu ambil contoh ya. Ambil contoh yang supaya bisa dibandingkan dan supaya bisa dipahami dengan mudah. Saya mengambil contoh pencopetan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko. Nah, ini saya sebut Muldoko Gate. Nanti saya bandingkan dengan Watergate. Kenapa? Kita mulai dengan Watergate. Watergate itu adalah kasus di Amerika Serikat di mana Presiden Richard Nixon ketahuan tahun 72 cawe-cawe mau masang alat sadap di kantor Demokrat
ketahuan, ketangkap, dan kemudian diproses pada saat mau kampanye nih, hampir sama. Pada saat mau kampanye, masa kampanye itu dilakukan, ketahuan, akhirnya 2 tahun kemudian, 74, karena ada proses impeachment yang akan berjalan, dan beliau tahu, wah saya bakalan dipecat nih. Sebelum proses itu berujung dengan pemecatan, beliau mengundurkan diri. Kenapa saya bercerita ini? Sama-sama Partai Demokrat, di Amerika Serikat, hanya karena memasang alat sadap, bukan hanya sebenarnya, tapi mengganggu kedaulatan partai, mengganggu Partai Demokrat Amerika, itu proses impeachment berjalan dan memaksa Richard Nixon akhirnya mengundurkan diri. Bagaimana dengan Indonesia? Yang melakukan di depan adalah Kepala Staf Presiden, Muldoko. Ya, apakah ini ada keterlibatan presiden? Itu yang saya sebut. Perlu dilakukan hak angket DPR. Selidiki. Presidennya tidak setuju. Tidak mungkin. Presidennya tidak tahu. Tidak mungkin. Itu kantornya sebelah-sebelahan dalam satu komplek istana. Dan Mesti kalau tahu. soal itu memang begini, Bang Deddy, ya sulit dikatakan lah presiden tidak menyetujui. Orang nyatanya Muldokonya nggak pernah dipecat begitu ya. Artinya oke-oke aja dengan tindak tanduk dari Muldoko ini. Nggak dianggap melakukan suatu kesalahan apapun. Kalau kesalahan kan mesti dipecat orang ya. Jadi kesimpulan Persis. Jokowi, ya Jokowi Muldoko ini nggak salah gitu. Persis. Ada informasi dari teman-teman istana. Pak Jokowi nggak setuju, Mas Denny. Jadi makanya tidak diambil, tidak, itu kan hak politiknya Pak Muldoko. Saya bilang, kok bisa tidak setuju tapi tidak mengambil langkah sanksi, disiplin, marah kek, reshuffle kek. Dengan tidak melakukan langkah itu berarti membiarkan, paling tidak membiarkan, bisa jadi setuju tapi diam-diam, bisa jadi malah memerintah. Itu sebabnya perlu ada investigasi, hak angket DPR. Tapi dengan membiarkan saja itu sudah merupakan pelanggaran menurut saya. Dan apple to apple dengan tadi Watergate, Muldoko Gate ini juga harusnya sama-sama menjadi pintu masuk pemakzulan. Di Amerika Serikat bisa, padahal hanya memasang alat sadap di kantor Demokrat, bukan mengambil Partai Demokrat Amerika loh. Memasang alat sadap saja loh. Tapi Ini gitu, mengambil Partai Demokrat Indonesia. Mestinya kan lebih Bang tinggi Denny, derajat saya putus pelanggarannya. dulu. Karena begini, kalau Ya, Bang Denny membandingkan dengan Amerika agak kejauhan ya Bang ya. Karena dari segi etika politik juga beda begitu ya. Di luar negeri kan memang ada budaya mundur begitu ya. Kalau di Indonesia ini kan beda gitu loh Bang Denny. Nggak bisa mungkin dibandingkan dengan Amerika. Indonesia ini udah ketahuan apa aja juga nggak akan mundur biasanya kan begitu. Nah, yang bisa kita bicarakan Indonesia ini harus dengan undang-undang begitu ya. Itu yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi cawe-cawe dia bilang, kan saya nggak melanggar konstitusi, saya nggak melanggar undang-undang. Jadi kalau sudah dilarikan ke undang-undang, ya baru itu bisa diterima. Untung-untung undang-undangnya nggak dirubah lebih dulu ya. Ya, jadi sekarang kita bicara undang-undang, seandainya begitu ya, Jokowi memang membiarkan ya, memang terlihat membiarkan Muldoko. Tapi undang-undang pasal berapa yang dilanggar? Mengingat belum ada putusan, sudah ada putusan pengadilan ya, ini PK ya. Nah ini gimana nih kalau menurut Bang Denny? Undang-undangnya jelas apa yang melanggar dilanggar? undang-undang partai politik dong. Melanggar undang-undang partai politik dong. Jelas-jelas penghormatan kepada kepengurusan partai itu dijamin dalam undang-undang partai politik. Iya kan? Itu jelas. Muldoko ini siapa sih? Kalau kata rekan dari Demokrat, siapa? Jansen, dia tidak pernah satu detik pun menjadi anggota Demokrat. Sehingga Pak JK benar menurut saya pada saat mengatakan ini bukan persoalan internal, ada ribut antara antara Pak Agung Laksono dengan siapa, Abu Rizal Bakri misalnya. Itu internal, sama-sama anggota. Muldoko tidak pernah satu detik pun menjadi anggota Partai Demokrat. Ini ibaratnya ada orang warga negara Amerika Serikat mengklaim diri menjadi presiden Indonesia. Nggak pernah jadi warga negara, menjadi warga negara Indonesia aja dia nggak berhak karena konstitusi kita melarang gitu. Nah, ini nggak pernah gitu loh. Nah, jadi ini melanggar, secara jelas melanggar undang-undang. Yang aneh lagi, saya katakan bin ajaib juga, Mbak. Ini kan yang digugat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Di PT UN ini keputusan Menteri Hukum dan HAM yang digugat. Kan alangkah anehnya Kepala Staf Presiden Muldoko, anak buah Pak Jokowi, menggugat keputusan Menteri Hukum dan HAM, menterinya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowinya senyum-senyum aja gitu. Bisa dipikir, Muldoko, Menkumham, kalian jangan bikin malu saya dong. Masa dua-duanya anak buah saya ribut-ribut di pengadilan, emangnya saya siapa? Anak buah saya tidak bisa saya selesaikan, nanti orang anggap saya tidak punya kapasitas leadership untuk mengatur anak buah saya. Itu bicara leadership.
bicara kepemimpinan. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara undang-undang, undang partai politik jelas dilanggar dong. Dan itu tentu saja serius karena akan berdampak bukan hanya kepada eh, Demokratnya yang tidak bisa ikut pemilu dan seterusnya kalau sampai berhasil dicopet. Saya menggunakan istilah copet, Mbak, jangan salah. Teman-teman mengatakan kenapa nggak begal dan copet kan sedikit. Begini, yang menggunakan istilah copet itu pertama kali adalah Romahur Muzi, Bang Romi dari P3 di salah satu podcast. Dia bilang, kalau Demokrat berhasil dicopet Muldoko, maka Anies Baswedan tidak bisa nyapres. Saya menggunakan istilah itu karena ini teman koalisinya Pak Jokowi sendiri nih, yang mengakui ini pencopetan gitu loh. Nah kalau pencopetan saja tidak bisa menjadi pintu masuk pemakzulan, terus bagaimana? Itu kan kejahatan. Kalau pencopetan, kejahatan tidak bisa membuat Pak Jokowi memberikan sanksi kepada Pak Muldoko, ya paling tidak sanksi pemakzulan untuk diberhentikan sebagai presiden. Tapi ini kan Bahwasanya kemudian proses tadi hukumnya dikatakan, masih berjalan dengan PK gitu. Mungkin itu alasannya. Ini saya mencoba mendalami sisi lainnya. ya, ya, Ini kan masih ya, proses hukum masih berjalan. Kok udah mau diimpeach aja? Kan kita harus nunggu ada PK, putusan PK dulu gitu. Mbak, ini kasus dari awal harusnya nggak ada. Jangan gunakan proses hukum sebagai tameng. Sedari awal mencopet. Kalau orang sudah mencopet, saya mencopet nih. Terus kan belum divonis ingkrah. Jadi saya janganlah. Loh, harusnya Anda nggak mencopet dari awal. Nggak, Jangan karena kemudian kan ada dengan dua pendapat. Yang lain, saya nggak mencopet. Itu barang saya. Masalahnya kan begitu. Itu saya ambil Pak, barang saya sendiri gitu kan. Kan orang bisa aja berkelit gitu, Bang. Muldoko emang punya Partai Demokrat. Tadi dikatakan dari awal dia kan tidak punya Partai Demokrat. Jadi Ini ya, agak berang. argumentasi ini kan membuat orang-orang hukum semacam saya itu makin sedih gitu loh. Ya tolonglah, kita ini kan bukan orang yang tidak punya alur logik, tidak punya rasio, hingga kemudian bisa mengatakan ya ini sudah prosesnya dihukum, serahkanlah kepada proses hukum. Lah proses hukumnya sudah dari awal harusnya nggak ada. Jadi Harusnya dari awal Pak Jokowi bisa bilang ke Pak Muldoko hentikan. Ini pencopetan partai, pembegalan partai, akan mengganggu hubungan saya dengan Presiden ke-6 Pak SBY. Ingatlah bahwa Anda itu jadi Panglima TNI oleh Pak SBY. Coba dengarkan Pak SBY bilang, saya menyesal mengangkat dia jadi Panglima TNI. Bayangkan seorang sesantun Pak SBY. Saya berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena pernah menyangkat orang ini menjadi Panglima TNI. Bayangkan orang sesantun Pak SBY sampai mengeluarkan kalimat semacam itu gitu. Ini kan baik, Bang menurut saya Denny. memang problematik dan kalau Pak Jokowi kemudian membiarkan, menurut saya ya pemakzulan itu sangat layak untuk dilakukan. Saya memang berusaha netral, tapi memang dalam kasus Muldoko ini terlalu terang benderang ya. Soalnya kalau sampai dikabulkan PK-nya, mungkin ini menjadi sejarah ya. Pertama kalinya di Indonesia partai diambil alih oleh orang luar gitu ya. Jadi ini memang luar biasa kasusnya ya kalau sampai dikabulkan PK-nya ini nanti. Ya, jadi ya memang ya harus diakui, bukannya saya tidak netral, tapi memang diakui kasus ini sudah sangat mencolok begitu Memang ya. sulit untuk netral gitu aja lah. Sudah Kalau netral orang-orang itu Bang ya. Saya jalan berusaha di logiknya memang tengah. nggak bisa netral memang. Ya, saya berusaha di tengah, tapi ya seperti ini begitu ya. Nah, terus soal ini Bang, impeachment ya. Dengan alasan itu Oke. ada lagi soal penjagalan Anies begitu ya. Meskipun tidak selalu dikatakan tidak, tapi kan itu sudah terang benderang. Bahkan presidennya sendiri mengakui cawe-cawe dengan alasan demi negara dan lain-lain yang sungguh absurd begitu ya. Meskipun harus diakui juga bahwa memang pintu masuk itu kalau DPR-nya mau itu sebenarnya banyak begitu ya, Bang Denny. Tapi apakah mungkin dengan kondisi saat ini, sementara DPR-nya kayak gitu ya, bahkan ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat, masih dikasih bersyarat loh ya, itu aja hakimnya langsung dipecat sama DPR. Nah ini apa mungkin ini kan mimpi di siang hari nih Bang? Iya, Pak Jimli mengatakan pemberhentian Hakim Aswanto itu melanggar konstitusi, prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, independence of the judiciary. Pun Pak Jimli kemudian mengatakan itu saja sudah bisa menjadi pintu masuk sebenarnya pemberhentian Presiden Jokowi, apalagi yang lain-lain yang tadi kita bicarakan. Saya sebenarnya banyak yang lain tadi bicara tentang ada obstruction of justice, menghalang-halangi proses penyelidikan di KPK. Saya punya banyak sebenarnya. Mungkin nanti saya tuliskan pada saatnya. Tapi kalau orang mengatakan ini kan konfigurasi politiknya semacam ini, peta di DPR-nya koalisi presiden mayoritas mutlak. Mungkin apa tidak?
kalau membaca peta politiknya memang sulit. Tetapi bukankah kita tidak hanya bicara ini akan berjalan atau tidak berjalan, kemudian diam dengan berbagai macam kezaliman ini? Menurut saya tetap harus disuarakan. Itu yang standing saya. Meskipun saya tahu proses tidak mudah, harus melewati DPR, maju ke MK, kemudian ujungnya di MPR, mungkin sudah rontok di DPR dulu, nggak bakal sampai Semuanya kemana-mana. udah dikunci tuh Bang, nggak mungkin. Kekunci semuanya udah. Betul, saya paham itu. Kita paham prosesnya tidak mudah, tapi bukan berarti tidak disuarakan. Saya dalam posisi ini adalah pelanggaran yang ceto, welo-welo, terang benderang. Karena itu meskipun prosesnya mungkin tidak berjalan, tapi publik harus dipahamkan. Publik harus mengerti. Masyarakat rakyat juga harus tahu. Kalau tidak kan dianggap seakan-akan tidak ada masalah. Seakan-akan semua baik-baik saja, padahal konstitusi dilanggar, korupsi dilindungi, partai dibegal, bisa kemudian diam. Karena itu saya memilih bersuara. Dan jangan lupa, misalnya ya, ada konfigurasi politik berubah. Kok bisa Mas Denny? Contoh, tiba-tiba MK-nya memutuskan tertutup. Belahlah antara PDI Perjuangan yang mendukung dengan partai 8 di parlemen yang menolak sistem proporsional tertutup. Bisa menjadi embrio munculnya konfigurasi politik baru. Dan kemudian 8 ini justru kemudian kalau begini ternyata presiden mendukung PDI Perjuangan misalnya dengan sistem tertutup karena satu-satu partai, petugas partai bisa berubah itu. Bisa balik arah semuanya memang. Ya, tidak ada yang tidak mungkin memang. Dunia politik, ya. Saya, apakah Pak Denny mendorong pemakzulan? Saya ini orang yang menggunakan senjata pemakzulan itu sebagai senjata pamungkas terakhir. Sebisa mungkin presiden itu mengakhiri masa jabatannya 5 tahun, jangan diganggu di tengah jalan. Tapi kalau ternyata memang ada pelanggaran yang serius terhadap konstitusi, ya pilihan yang tersedia dalam undang-undang dasar kita adalah pemakzulan. Jadi ya, Pak Hasto mengatakan itu seperti itu ya, tapi jika dibiarkan saja, saya setuju dengan Bang Denny. Jika hal ini dibiarkan saja, tentu akan menjadi presiden buruk ya. Nanti semua presiden berikutnya membegal semua partai. Jangan-jangan nanti semua dibegal, Nasdem dibegal, dicopet ya, Golkar, bisa PDIP dicopet juga nanti ya, repot itu kalau seperti itu ya. Jadi harusnya kan yang paling terganggu dengan isu penggangguan kedaulatan partai ini PDI Perjuangan. Karena ingat dengan sejarah pada saat zaman Orde Baru, PDI Mega dikuyo-kuyo oleh PDI Suryadi. Bentuk cawe-cawe rezim otoritarian di saat zaman itu. Nah ini kan sejarah kelam yang menghadirkan PDI Perjuangan. Mestinya Pak Jokowi paham dan Bu Mega menegur nih, kayak petugas partai, jangan ganggu partai orang lain. Ingat sejarah kita juga pernah diganggu. Jadi tolong jangan. Ya. Baik, memang kesannya tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia politik. Dan meskipun sudah dikunci semua jalan dan DPR kelihatannya sudah begitu, partai politik sudah begitu berkuasa menentukan segalanya, tapi tentu saja kedaulatan tetap di tangan rakyat ya. Dan masih ada tangan-tangan Tuhan pastinya. Jadi tetap bersuara, siapa saja, bukan hanya Bang Denny Indrayana ya, tetap menyuarakan keadilan dan kebenaran tentunya. Thank you nih Bang Denny Indrayana sudah bergabung di Realita TV. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.